perhatian semuanya, mohon HP-nya disimpan dulu. Kita akan mulai acara kita. Jadi sebelum memulai acara kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak-Ibu, kita satukan hati kita. Mari kita bersatu doa. Baik-Ibu, sebelum kita memulai aktivitas kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami undang kita semua untuk berdoa dulu. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kita yang hebat, sekaligus untuk membuka acara kita pada hari ini. Kepada Bapak Kepala Sekolah kami persilakan dengan hormat. Oke, baik. Terima kasih buat pembawa acara. Di sini yang kami hormati Ibu Pas ya, dari SMA Negeri 1 Kawajahe ya, sebagai narasumber kita hari ini dalam kegiatan jurus BK 7 jurus BK hebat ya. Dan juga Bapak Ibu dari BK SMK yang 1 Merdeka dan juga anak kami yang kami sayangi, ini satu kelas ya, satu kelas kita undang untuk mengikuti sosialisasi apa yang hari ini akan diterangkan terkait kiat bagaimana supaya anak kami bisa sukses ke depannya dalam menjalani masa pendidikan di sekolah kita. Jadi kalau Ibu Pas ini guru BK senior ya, jadi banyak pengalaman ilmu yang
sudah beliau torehkan di dunia pendidikan ini. Kita mau kuliah, apakah mau kerja, kita siap, kita fighter, kita di depan kalau untuk memperjuangkan masa depan. Di sekolah kita ada namanya program ini, apa ini? 7 kebiasaan. Nah, bikin tangannya seperti ini. Tangan kiri ya. Saya mau target saya kalau bisa tiap hari pun ada seperti ini, kita welcome. Jadi di sini aku ada Mas yang akan memberikan materi, ya kita ikuti dengan baik supaya nanti kegiatan seperti ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan atas nama kita semua kegiatan bimbingan dari BK 7 langkah untuk orang sukses kita buka secara resmi. Terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang hebat. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pembimbing kami, yaitu Ibu Kepala Ibu Pas, kami silakan. Terima kasih, luar biasa ya. Saya senang sekali bertemu dengan anak-anak kami di SMK Negeri 1 Brastagi ini, merdeka, ya kan? Ada merdekanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Merdeka beserta Ibu Guru dan Bapak Guru bimbingan konseling yang ada di sini. Begitu tadi saya mendengar apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, rasanya saya bahagia sekali bisa tiba di sini. Pasti kamu nanti semakin luar biasa. Sekolah ini nanti semakin hebat. Kenapa Ibu bilang semakin hebat? Karena 4 guru yang sudah dilatih bakal akan menyampaikan dan membuat kamu lebih baik lagi. Jadi tolong nanti diikuti, tolong dilaksanakan dengan baik supaya kamu benar-benar bisa menjadi anak yang hebat tadi. Jadi itu aja yang saya sampaikan. Silahkan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk melanjutkannya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bu atas sambutannya. Jadi kita akan masuk ke penyampaian materinya, Nak Bu. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau mendengarkan dulu lagu 7 Jurus BK Hebat. Silakan berdiri semua, Nak Bu. Dan kalian diminta untuk berpasang-pasangan. Sudah, kita mengikuti gerakan ini ya.
lagi yo. Baik. Sebelum kita masuk ke dalam materi kelola emosi, siapa di sini yang tahu apa itu kelola emosi? Coba, ada yang tahu apa itu pengertian dari kelola emosi? Belum ya? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kelola emosi. Kelola emosi merupakan kemampuan untuk meningkatkan, mengendalikan, memahami, serta mengekspresikan emosi secara tepat dalam berbagai situasi. Jadi kelola emosi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif ada yang di sini tahu apa itu emosi positif? Belum ya? Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu emosi positif. Emosi positif itu biasanya bahagia, senang, ceria, bangga, puas, dan masih banyak lagi. Kemudian kalau emosi negatif itu kebalikannya. Emosi negatif itu apa? Sedih, terus marah, ngambek, terus apa lagi? Bahasa Indonesia. Muak, marah, kecewa, dan masih banyak lagi. Namun di sisi lain, emosi negatif ini tidak selalu dipandang buruk, tetapi perlu dikelola dengan baik agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian mengelola emosi itu penting bagi kita, baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Biasanya itu bisa membuat keputusan yang bijak, bisa juga membuat hubungan sosial menjadi lebih baik. Kemudian mengelola emosi itu juga penting karena dapat mencegah stres berlebihan. Baik, selanjutnya coba Selamat datang pendengar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikan dirimu. baik, kita kasih dulu tepuk mata. Di sini ada yang mau membacakan yang di sana? Ayo, ada. Selamat datang pendengar, selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikanlah emosinya agar emosi tidak mengendalikannya. Oke, kita kasih tepuk salur. Oke, di sini saya akan membagikan kertas kepada kalian semua. Tolong diam dulu nak. Udah dapat semua kertasnya? Sudah. Di sini
setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Jadi kertas yang kalian dapat itu akan kalian buat sebagai simbol emosi kalian. Kemudian selanjutnya nanti saya akan membacakan sebuah cerita dan ada beberapa cerita nanti yang saya bacakan. Kemudian setelah saya selesai membaca cerita itu, kalian diminta untuk merespon cerita melalui kertas itu. Jadi jika kalian merasa senang setelah mendengar cerita itu, kertas itu dapat kalian usap. Kemudian jika merasa kesal, kertas itu dapat kalian remas. Dan jika merasa marah, kertas itu dapat kalian sobek. Sudah paham semua? Oke, kita lanjut ke dalam soal cerita. Cerita yang pertama yaitu pagi itu bapak ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, bapak ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Coba ekspresikan emosi kalian melalui kertas itu. Kalau belum tahu kalian biar saya buat ya. Kalau memang kalian merasa senang, kertas itu dapat diusap. Jika merasa kesal, kertas itu dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertas itu dapat kalian sobek. Udah? Sekarang kita lanjut ke dalam soal nomor 2 ya. Sampailah bapak ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Oke, coba ekspresikan emosi kalian melalui kertas itu. Sudah? Sekarang kita lanjut ke dalam soal nomor 3. Pelajaran pun dimulai. Namun saat menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, bapak ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada. Dicari ke sana kemari tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, bapak ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Coba kalian ekspresikan kertas itu melalui emosi kalian. Sudah semua? Sekarang kita lanjut ke dalam soal cerita nomor 4. Di tengah perjalanan, saat bapak ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati, ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Sudah kalian ekspresikan semua? Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke dalam soal cerita nomor 5. Tak lama kemudian, ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak ibu membuka pintu
dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ruang ICU." Coba kalian ekspresikan melalui kertas itu. Sudah? Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke dalam soal cerita nomor 6. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Pak Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isi bukunya dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu ibu guru mengembalikan kepada pemiliknya." Ibu guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Sudah kalian ekspresikan semua? Sudah? Sekarang kita lanjut ke soal cerita yang terakhir. Dengarnya, Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Coba kalian ekspresikan. Sudah kalian ekspresikan semua? Oke. Sekarang coba kita diskusi dan gali makna tentang ekspresi dari kertas tersebut. Coba dari nomor 1, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Ada yang kusut, ada yang masih halus, ada yang udah robek. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa kertas yang kalian pegang sekarang itu tidak akan pernah menjadi seperti semula, walaupun sudah dirapikan dan bekasnya tetap ada. Begitu juga dengan kalian. Misalkan teman kalian ini menjelek-jelekan kalian, walaupun kalian sudah minta maaf, tetapi teman kalian bekas sakit hatinya pasti ada. Jadi ketika kalian berbicara, kalian harus bisa mengelola emosi kalian. Kemudian masuk ke dalam soal nomor 2. Apakah kalian merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Menyesal? Oke. Dari soal nomor 2 ini kita bisa simpulkan bahwa perasaan menyesal ini bisa kita simpulkan bahwa ketika kita bersikap atau ketika kita berkata kepada teman kita, seharusnya kita harus memahami perasaan mereka. Jadi jangan langsung bersikap atau berkata, tetapi pahami dulu, kelola emosi kita. Kemudian masuk ke dalam soal nomor 3. Jika kertas itu adalah teman kita atau sahabat kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Gimana?
Oke, dari kesimpulan soal nomor 3 ini, seharusnya kita bersikap menghargai perasaan teman kita. Ketika dia punya tujuan atau dia punya keinginan, kita harus mendukung, bukan memberi tekanan kepada dia. Jadi kita harus support dan beri dukungan supaya dia juga mampu melakukan itu. Kemudian di sini kita akan mendengar cuplikan video jenis-jenis emosi agar bisa menguasai diri. Coba dilihat dulu videonya. Nah. Sebagai mahasiswa baru, Dudi masih menikmati suasana baru. Di hari yang indah, pagi yang cerah, Dudi jalan ke kampus dengan sumringah. Tiba-tiba ada motor lewat genangan air dan menciprat Dudi. Pagi yang cerah jadi penuh amarah. Untung ada WA. Mama baru transfer uang bulanan. Biar basah, sahur bertambah. Dudi buka sosmed sekalian. Baca postingan nyinyirin tim sepak bolanya Yakel. Sebagai penggemar setia, ia wajib komen. Di kelas ada kabar, dosen berhalangan hadir. Dudi pun melipir ke kantin Mat Ohir. Di kantin, Dudi antri. Ternyata ada Susi, kecengan Dudi. Dengan heroik, Dudi mentraktir Susi. Tapi pas di kasir, Dudi sadar dompetnya ketinggalan di kosan. Itulah cerita Dudi hari ini. Peristiwa datang dan pergi, emosi silih berganti. Kalau kita tak bisa mengenali dan menjadi pilot diri, maka suasana dan lingkungan akan pegang kendali. Teknis marketing, propaganda hingga provokasi tahu persis bagaimana memanipulasi emosi. Banyak hoax yang menyentuh emosi, menggerakkan hati, dan akhirnya menggerakkan jempol untuk ikut menyebarkan. Konflik, perang saudara, dan aksi terorisme kebanyakan berawal dari pemanfaatan ketakutan dan perasaan terancam. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi, jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Kita tak beda dengan termometer. Panas naik angkanya, dingin turun ukurannya. Itulah sikap reaktif. Kita gak pernah bisa mengendalikan cuaca dan peristiwa, tapi kita bisa mengendalikan cuaca jiwa kita. Sekarang Dudi sedang belajar jadi pengendali emosi. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi. Tarik nafas sambil mengamati. Dudi gak mau lagi jadi termometer yang suhunya ditentukan suasana sekitar. Dudi mau jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Atau kulkas, meski di luar panas, dalam tetap adem. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu termometer atau stabilizer? Oke. Jadi siapa yang bisa simpulkan dari video tersebut? Coba tutup matamu dan tarik beberapa nafas yang dalam. Siapa yang bisa simpulkan bagaimana cerita si Dudi tadi, mulai dari dia pergi ke kampus sampai mentraktir Susi tapi dompetnya ketinggalan. Siapa? Nggak ada. Oke. Di sini saya bisa menceritakan Dudi ini mahasiswa baru. Di sini saya akan menjelaskan cerita dari si Dudi. Si
Si Dudi ini adalah mahasiswa baru dan dia pergi ke kampus dengan pertama kalinya. Kemudian di jalan dia bertemu motor dan kena kecipratan air, dan di situ dia marah. Kemudian tiba-tiba dia membuka notifikasi HP-nya karena ada notifikasi orang tuanya mengirimkan transfer bulanan kepada si Dudi. Kemudian dia bahagia dan melanjut sosmed. Dia mendapat tim favoritnya mengalami kekalahan. Kemudian dia tadi senang dan merasa kesal lagi. Kemudian setelah itu dia sampai ke kampus, dan sesampainya di kampus tidak ada dosen. Ada kabar bahwa dosennya tidak masuk hari ini. Kemudian dia merasa senang dan melanjutkan pergi ke kantin. Kemudian setelah di kantin dia antri dan bertemu dengan si Susi, idaman si Dudi. Kemudian dia mau mentraktir si Susi, dan tiba-tiba dia baru ingat bahwa dompet si Dudi itu ketinggalan di kosnya. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat dari cerita si Dudi ini, walaupun silih berganti emosi kita tetap bisa mampu mengontrol emosi kita dan mengelola emosi kita. Kemudian di sini tadi saya bisa melihat bahwa ada cerita dan ada makna dari video tersebut. Di sini saya akan bacakan. Emosi itu alarm jiwa yang memberi rasa pada dunia. Tanpa emosi, hidup ini tawar dan hambar. Tapi jika emosi jadi raja, maka kita akan jadi budaknya. Setiap ada peristiwa, gak langsung bereaksi, tarik nafas sambil mengamati. Jadi kita bisa jadi stabilizer. Meski tegangan naik turun, aliran listrik tetap stabil. Begitu juga dengan seperti kulkas, meski di luar panas, di dalam tetap adem. Kemudian di sini ada namanya self awareness atau mengenali peta emosi. Coba di kertas kalian tadi, coba kalian gambarkan dari ke-6 gambar ini apa yang kalian pikirkan dan apa yang kalian rasakan saat ini. Di kertas kalian tadi dari itu bisa. Apakah kalian merasa hari ini senang atau excited, bersemangat, tender, lembut, scare, takut, atau angry, marah, atau sad, sedih? Coba kalian buat ekspresi kalian. Bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Apakah merasa senang atau ngantuk atau lapar?
Udah kalian gambar semua? Jadi dari jurus yang sudah kalian baca atau sudah kalian pelajari ini, coba diam dulu nak. Dari jurus yang sudah kalian lihat, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan atau melaksanakan dari beberapa jurus ini? Happy? Dan untuk kesimpulan kita pada hari ini, coba dengar dulu nak. Coba dengar dulu ya. Kesimpulan kita dari jurus ini yaitu mengelola emosi. Jadi apapun situasinya, apapun masalahnya, jangan langsung bereaksi. Tarik nafas dan sambil mengamati. Jadi ketika kalian ada masalah, ketika kalian punya masalah, jangan langsung bereaksi. Tetap kelola emosi kalian dan pikirkan dulu sebelum bertindak. Jadi itulah jurus yang sudah kita lakukan dan sudah kita dengar. Sebentar lagi kita akan melanjutkan jurus yang terakhir, yaitu jurus kura-kura terbang. Sebentar lagi nih ya, enggaknya lama, paling 20 menit. Habis itu makan siang atau pulang. Langsung aja pulang. Berarti kita selesaikan dulu materi yang terakhir ini ya.